Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 4 dari Ayo Berlatih halaman 56 dari buku Erlangga SPS IPAS volume 1 kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 4. Tulislah ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan kecubung untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, kecubung ini ciri khususnya ya. Karena di sini keterangannya ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan kecubung untuk melindungi diri dari pemangsa ya. Nah, karena untuk melindungi diri dari pemangsa, maka yang ini adik-adik, kecubung menghasilkan senyawa-senyawa beracun seperti atropin dan skopolamin yang terutama terdapat pada daun, buah, dan batangnya. Jadi semua bagian dari tanaman kecubung ini beracun ya adik-adik ya. Nah, senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai deteren atau penghalang untuk menghindari pemangsa karena dapat menyebabkan efek toksik pada hewan yang mencoba memakannya. Gitu ya. Oke, berikutnya yang nomor 5. Tulislah ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di perairan agar dapat bertahan hidup di lingkungannya. Nah, di sini kita hanya suruh menuliskan ciri khususnya saja. Nah, jadi yang ini adik-adik. Nah, ini kalau disuruhnya menuliskan ciri khususnya saja cukup yang Kak Akidah garisin aja ya, karena di sini Kak Akidah jelaskannya secara lengkap ya. Tapi yang ditulis nanti ini aja. Ya, ini hanya untuk informasi biar adik-adik paham aja bahwa ciri tumbuhan atau tanaman air ini seperti ini. Pertama, batang yang lentur. Ya, adik-adik cukup menuliskan yang ini saja, nggak usah semuanya. Jadi yang poin-poinnya saja. Nah, pertama memiliki batang yang lentur, cukup tulis itunya saja ya. Nah, penjelasannya itu tumbuhan air memiliki batang yang lentur atau bisa menyesuaikan diri dengan arus air. Hal ini membantu tumbuhan agar tidak patah atau rusak akibat aliran air gitu ya. Jadi punya ciri khusus sendiri untuk tanaman atau tumbuhan yang hidup di air gitu. Kemudian yang kedua, daun yang terapung atau transparan. Nah, beberapa tumbuhan air itu memiliki daun yang terapung atau transparan. Hal ini membantu daun untuk menyerap lebih banyak sinar matahari yang diperlukan untuk fotosintesis di bawah air. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri khususnya akar yang menyebar dan lebar ya, menyebar lebar. Nah, tumbuhan air itu biasanya memiliki akar yang menyebar lebar di dasar air untuk menjaga stabilitas dan menyerap nutrisi dari air ya. Itu. Nah, berikutnya yang keempat ini stomata pada permukaan atas daun. Nah, jadi stomatanya itu ada di permukaan atas daun adik-adik ya. Nah, beberapa tumbuhan air memiliki stomata atau pori-pori kecil yang terletak di permukaan atas daun. Ini membantu tumbuhan untuk mengambil karbon dioksida dari udara meskipun sebagian besar tubuhnya berada di bawah permukaan air. Ya. Karena stomata itu tempat keluar masuknya ini ya, pertukaran udara gitu adik-adik ya di tumbuhan. Gitu. Kemudian ada batang yang mengapung atau mengambang. Biasanya batangnya yang mengapung-mengambang itu gelembung bentuknya ya adik-adik ya. Kalau adik-adik lihat tanaman air kayak eceng gondok gitu ya. Kemudian teratai, nah itu kan batangnya mengapung ya atau mengambang dan biasanya menggelembung. Beberapa tumbuhan air memiliki batang yang dapat mengambang atau mengapung di permukaan air. Ini membantu tumbuhan agar bagian atasnya tetap di atas air, memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke sinar matahari dan udara. Ya. Nah, yang terakhir ciri khususnya ini pembentukan bunga dan buah di atas air. Beberapa tumbuhan air memiliki mekanisme khusus di mana bunga dan buahnya berkembang di atas permukaan air, memungkinkan proses penyerbukan dan penyebaran biji. Nah, cukup adik-adik. Jadi adik-adik silahkan bisa tuliskan yang digarisin aja ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal berikutnya kan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Ida. Semoga bermanfaat. Terima kasih.